bagaimana Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Tema firman Tuhan kita sore hari ini dengan pembacaan Yakobus 2 ayat yang ke-23. Yakobus 2 ayat yang ke-23 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada dalam dunia ini, kadang kita juga mempunyai sahabat. Ya, dalam waktu tertentu atau sampai dengan hari ini kita masih mempunyai sahabat. Karena kadang sahabat itu macam-macam. Ada sahabat yang musiman, ada sahabat yang dalam sekejap, ya. Artinya berteman begitu akrab sebentar lalu kemudian lepas. Tetapi ada juga sahabat dengan kepentingan. Jadi ketika kepentingannya sudah dipenuhi, maka persahabatan itu menjadi lepas. Tetapi kita melihat apa yang dialami oleh Abraham ini menarik. Karena sebelumnya dikatakan bahwa Allah memperhitungkan apa yang dilakukan oleh Abraham sebagai bukti bahwa Abraham itu adalah sahabat Allah. Jadi sebelum Allah menyatakan Abraham itu sebagai sahabat Allah, Allah menilai terlebih dahulu keberadaan daripada Abraham. Dan rupanya setelah berjalan sekian lama dan Allah memahami dan mengetahui keberadaan daripada Abraham, sehingga Allah menyimpulkan bahwa Abraham itu adalah sahabat Allah. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika kita melihat mengenai keberadaan daripada Abraham, kita tahu bahwa Abraham itu dari kata Abram, artinya bapa yang ditinggikan. Lalu kemudian setelah dia percaya kepada Allah dirubah menjadi Abraham, yang artinya bapa segala bangsa. Dan ketika Abraham disebut segala bangsa, kita tahu bersama-sama dari Abraham ada dua keturunan besar, yaitu dari Ismail dan dari Ishak. Dari Ishak menurunkan orang Israel, lalu kemudian orang-orang percaya yang ada di dalam bangsa-bangsa di dunia ini, lalu kemudian Ismail dengan suku-suku yang ada pada waktu itu. Sehingga kalau boleh saya katakan Abraham bapa segala bangsa, karena dari Abraham lahirlah suku-suku bangsa yang ada di dunia ini. Lahirnya Abraham secara persis tidak pernah ditulis, tetapi kurang lebih Abraham itu sejajar dengan Konfutse, ya. Jadi sejajarlah lebih kurang abad-abad di mana Abraham itu ketika dia dipanggil oleh Tuhan dengan keberadaan daripada Konfutse. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, Abraham ini bukan orang Israel, bukan orang yang lahir dan hidup di tanah Israel, tetapi Abraham adalah seorang yang hidup di daerah Irak, ya, di daerah Ur Kasdim. Nah, kalau kita sejenak melihat tentang Irak, maka kita tahu bahwa di sana ada kerajaan besar yang bernama Babilonia, ya, dan Abraham berasal dari sana. Saudara-saudara, artinya kalau sampai Abraham menjadi bapa daripada bangsa-bangsa yang ada di Israel, artinya Abraham harus pergi melepaskan diri dari keberadaan yang ada di Ur Kasdim, daripada orang-orang bangsa-bangsa yang ada di Irak. Karena ada perbedaan yang luar biasa antara yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel ketika berada di Ur Kasdim dan ketika bangsa Israel menjadi dipanggil oleh Tuhan dan menjadi umat pilihannya Tuhan. Kita mau mulai bagian yang pertama dalam Kejadian 12 ayat yang pertama dan yang
sampai dengan ayat yang keempat. Dalam Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada upah yang Tuhan sediakan kalau Abram menurut. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pola daripada Tuhan itu selalu berkelanjutan. Kalau kita melihat di sini apa yang dialami oleh Abraham dan apa yang dilakukan oleh Abraham, kita ingat dengan satu istilah, yaitu pertobatan. Pertobatan adalah panggilan Tuhan kepada kehidupan kita bangsa-bangsa untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Eklesia adalah orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan, kemudian menjadi orang-orang yang dipersekutukan di dalam Tuhan. Ya. Nah, Abraham ini juga demikian. Dia dari orang yang tidak percaya Tuhan, dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Untuk percaya Tuhan, Abraham harus keluar dulu dari Ur Kasdim, lalu di sana Tuhan pimpin Abraham bagaimana mengenal Allah, bagaimana hidup bersama dengan Allah, dan itu dikerjakan oleh Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang menarik di sini. Bagaimana kehidupan Abraham berubah 75 tahun dalam pasal yang ke-12. Kita melihat apa yang dimiliki oleh Abraham adalah segala sesuatu yang wajar, segala sesuatu yang bisa dilihat, segala sesuatu yang bisa dihitung. Dan kalau boleh saya katakan, keberadaan Abraham sama seperti orang-orang di Ur Kasdim pada waktu itu. Tetapi ketika Tuhan berfirman, aku akan memberkati engkau dan sebagainya, maka di sana ada sebuah daya tarik untuk Abraham tetap berada di Ur Kasdim dengan keberadaannya, atau Abraham keluar dengan berkat Tuhan yang sudah dijanjikan. Ini menjadi bagi saya dan bagi Abraham, kalau boleh saya rasakan, ini menjadi sebuah pergulatan yang luar biasa. Bagaimana tidak, 75 tahun Abraham ada di Ur Kasdim, sudah biasa dengan segala sesuatu yang ada di Ur Kasdim, tiba-tiba sekarang harus pergi meninggalkan Ur Kasdim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya dalam hidupnya seseorang itu mengalami beberapa panggilan. Yang pertama adalah panggilan sebagai orang yang percaya, kemudian panggilan untuk dipanggil kepada Tuhan. Nah, dua panggilan ini yang Tuhan perhadapkan di dalam kehidupan umatnya. Hari ini kita sudah mengalami panggilan yang pertama, yaitu panggilan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang datang. Ini adalah sebuah kenyataan. Bagaimana berita tentang Yesus itu sudah 2000 tahun yang lalu disampaikan, dan setiap zaman Tuhan selalu melahirkan orang-orang yang menjadi partnernya untuk boleh memberitakan Injil. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ternyata sampai dengan hari ini orang yang dikatakan sebagai orang percaya kepada Tuhan itu jumlahnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan orang Kristen yang ada di seluruh dunia. Kristen adalah negara paling besar di seluruh dunia secara jumlah, tetapi secara kualitas di hadapan Tuhan
jumlahnya tidak seberapa. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Jangan sampai di dalam kehidupan kita banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, kita ada di sana. Tetapi biarlah setiap kita yang dipanggil hari ini, kita juga dipilih untuk boleh menikmati janji-janjinya Tuhan yang kekal di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan Abraham ini kita melihat ada beberapa panggilan yang diterima oleh Abraham. Yang pertama, pergilah dari negerimu. Lalu yang kedua, dari sanak saudaramu. Yang ketiga, dari rumah bapamu. Yang pertama adalah pergi dari negerimu. Ya. Ketika saya suatu saat Tuhan izinkan tahun 2010, saya ada di luar negeri waktu itu, kurang lebih hampir 1 bulan waktu itu. Nah, setelah 1 minggu, saya itu paling senang pecel ya saudara. Saya coba cari pecel, nggak ada, ya. Saya coba cari makanan-makanan di Indonesia yang menjadi kesukaan, itu tiba-tiba saya kangen. Nah, itu menjadi sebuah problem ketika seseorang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di luar daerahnya, di luar tempatnya. Istilahnya apa? Lintas budaya. Jadi penginjilan itu ada P1 itu dengan orang yang dekat dengan kita, lalu P2 itu orang yang dekat dengan kita tetapi dia dalam satu kota tetapi dalam satu negara, beda kota satu negara. Kemudian yang P3 itu dalam negara lain provinsi dalam satu negara. Lalu yang keempat P4 itu sudah melewati batas negara. Jadi budayanya itu sangat beda. Nah, ini menjadi sebuah hal yang luar biasa yang harus dialami oleh Abraham, sehingga Tuhan katakan kamu pergi dari negerimu. Ya, kita tahu bahwa Abraham sebelum percaya kepada Tuhan, dia adalah seorang penyembah berhala. Sempat di sana dikisahkan bagaimana Abraham ada dengan patung yang menjadi kepercayaannya. Dan ketika Tuhan panggil, Abraham meninggalkan itu semua. Lalu kemudian dari sanak saudaranya, dari orang-orang yang dia kasihi, apakah itu pamannya, bibinya, apakah itu keponakannya, semuanya ditinggalkan oleh Abraham. Lalu kemudian dari negerimu, dari tempat di mana Abraham berasal, dari adat budaya di mana Abraham berada, semuanya ditinggalkan. Nah, ketika Abraham meninggalkan semuanya, ternyata Tuhan mau membawa Abraham kepada sebuah budaya yang baru, sebuah kehidupan yang baru. Jadi Abraham menjadi sebuah pola yang Tuhan mau tunjukkan bagaimana jika orang hidupnya itu bergaul dengan Tuhan, hidupnya akrab dengan Tuhan, dan itu Tuhan mau Abraham melakukan hal itu. Bapak, Ibu, Saudara, ini menjadi penting karena ketika Abraham salah melakukannya, maka semua yang menjadi keturunan daripada Abraham dia pasti tidak akan melakukannya. Jadi Abraham ini menjadi pola, menjadi prototip dari orang-orang percaya yang mau diberkati oleh Tuhan. Menarik sekali bahwa janji Tuhan kepada Abraham seperti yang pernah kita ingat di dalam kehidupan Sakeus. Di sana Sakeus bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ke Yeriko itu ada jalan begitu. Nah, di sana itu ada pohon ara yang masih ada sampai dengan hari ini, dan itu memang jalannya itu dari berbagai sudut. Dan waktu itu tour guide-nya mengatakan itu adalah pohon ara yang pernah dinaiki oleh Sakeus. Ya, percaya atau tidak, tetapi kalau melihat pohon aranya begitu besar ya bisa jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham itu menjadi sebuah contoh yang luar biasa. Nah, kita melihat pertama-tama yang Tuhan ajar di dalam kehidupan Abraham itu adalah mengenai imannya, mengenai hidup rohaninya. Ya, bagaimana di sana Abraham diajar oleh Tuhan untuk membangun mezbah.
Dan Abraham pertama kali biasanya orang-orang yang belum mengenal Allah, dia memanggil Allah itu sebagai Adonai. Jadi Adonai itu dipanggil tidak hanya untuk Allah bangsa Israel, tetapi untuk bangsa-bangsa yang lain ketika dia memanggil Allahnya itu juga memanggil Adonai. Tetapi Abraham ketika pertama kali dia memanggil nama Allah, Abraham memakai nama Yahweh, ya. Nah ini Yehova. Nah ini menarik sekali. Ada sebuah peningkatan yang terjadi dalam kehidupan daripada Abraham, yang tidak pernah menyebut nama Allah, sekarang menyebut nama Allah dengan Yehova. Dan kemudian bangsa Israel menyebut Allah dengan nama Yahweh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat satu hal yang menarik. Perjalanan Abraham tidak bisa dipisahkan persekutuannya dengan Tuhan, dan persekutuannya dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan berkat yang menyertai di dalam kehidupannya. Kalau kita mau melihat dalam pasal yang ke-12, Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim, dia hanya membawa beberapa ternak, dia hanya membawa beberapa barang. Lalu kemudian di sana ada pembantu yang membantu ikut sama-sama dengan budak yang ikut sama-sama dengan Abraham. Tetapi dalam pasal yang ke-13 terjadi hal yang luar biasa. Di sana dikatakan Abraham diberkati oleh Tuhan luar biasa. Ada banyak ternak yang dimiliki oleh Abraham. Kalau tidak salah pegawai Abraham itu sekitar 300 orang. Dan itu jumlah yang sangat banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ketika dalam pasal yang ke-13 itu Abraham dan Lot berpisah. Lot ada di sepanjang sungai Yordan yang dekat dengan Sodom dan Gomora, sementara sisanya adalah Abraham. Nah, ada satu hal yang menarik. Ketika keluar, Tuhan belum menunjukkan mana yang menjadi tempat daripada Abraham. Tuhan belum menunjukkan tanah perjanjian itu kepada Abraham ketika Abraham baru keluar meninggalkan Ur Kasdim, ya. Tetapi barulah di pasal yang ke-13 setelah Lot berpisah daripada Abraham, Abraham kemudian naik di atas sebuah bukit dan Tuhan memerintahkan Abraham untuk melihat. Nah, saya ingat ketika dari Gunung Nebo itu bangsa Israel itu kota-kotanya itu sebagian terlihat, ya. Yeriko, Yerusalem itu bisa terlihat dari atas Gunung Nebo. Dan Abraham rupanya dia juga melakukan hal itu. Dia melihat apa yang Tuhan sudah siapkan untuk Abraham dan keturunannya. Dan satu hal yang luar biasa ketika Abraham melihat, sampai batas titik matanya tidak bisa melihat. Jadi artinya pandangan yang dilihat oleh Abraham itu sangat jauh, sangat luas, sampai matanya tidak bisa melihat ujungnya lagi. Dan Tuhan katakan, yang kamu lihat akan aku berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu hal yang luar biasa. Satu hal yang tidak disangka-sangka oleh Abraham, bahwa dia akan menerima tanggung jawab yang begitu besar daripada Tuhan. Nah, kita melihat di sini kesetiaan daripada Abraham, kesungguhan daripada Abraham memenuhi panggilannya Tuhan. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak buta, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhannya Abraham. Dan akhirnya Abraham mulai menjelajah tanah yang sudah dia lihat. Jadi selama berpuluh-puluh tahun Abraham berjalan mengelilingi tanah yang sudah Tuhan janjikan. Dan pada akhirnya sesuai dengan firman Tuhan, bahwa itu nanti setelah bangsa Israel ada di Mesir lebih kurang 350, 340, barulah tanah itu diberikan kepada keturunan daripada Abraham. Bapak Ibu Saudara, jangka waktu yang panjang, jangka waktu yang lama, jangka waktu yang jauh,
tidak mengurangi janjinya Tuhan kepada Abraham sedikit pun. Apa yang Tuhan sampaikan semuanya digenapi, tidak kurang dan tidak ditambahi. Nah, ini sungguh-sungguh menjadikan setiap kehidupan kita orang percaya mau berpegang terus kepada firman-Nya, mau berpegang terus kepada janjinya, bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Saudara, kita lihat Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memanggil, dan ketika kita ikuti panggilan Tuhan, maka janji itu akan menjadi milik kita. Mari di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, teruslah kita pegang janjinya Tuhan, teruslah kita berjalan dalam janjinya Tuhan, sampai Tuhan menggenapi apa yang menjadi firman-Nya itu terjadi dalam hidup kita. Memang kalau kita sadari, ketika kita berjalan di dalam Tuhan hari-hari ini, kalau boleh saya katakan kita seperti ada di lembah kekelaman ya. Satu lembah yang menakutkan, satu lembah yang mengerikan, satu lembah di mana ketika ada sesuatu hal yang menimpa kita, tidak ada seorang pun yang menolong. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ada di tempat seperti itu. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu dan selalu ada bersama-sama dengan kita, ya. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menguatkan langkah kita, menguatkan tangan kita, menguatkan kaki kita, untuk kita boleh tetap berjalan di dalam pimpinan-Nya. Apapun yang kita alami, jika kita menghadapi masa sulit, masa sukar, percayalah, ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita mampu melewati semuanya. Tetapi jangan sampai dalam kehidupan kita berjalan tanpa Tuhan. Mungkin jalannya kita melihat jalannya lempeng, jalannya sepertinya baik-baik saja, tetapi tanpa Tuhan itu adalah sesuatu hal yang mengerikan. Karena setiap kita tidak tahu apa yang terjadi selangkah atau 2 langkah, 3 langkah ke depan. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di depan kita, apa yang ada bersama-sama dengan kita, dan apa yang kita tuju Tuhan tahu. Dan itu Tuhan akan menyertai dan menolong dan memberkati dalam kehidupan kita. Teruslah percaya, teruslah hidup dalam firman Tuhan, jangan takut ya. Karena ketika kita hidup dalam firman Tuhan, ketika kita hidup percaya dengan Tuhan, maka apa yang dijanjikannya itu pasti kita terima, digenapi atas hidup ini. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. WL Singer, pemain musik, untuk maju ke depan. Kita naikkan satu pujian, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya.